Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Roma pasal ketiga, ayat 9 sampai dengan 18. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap anugerah, kasih, kekuatan, dan rahmat-Mu yang besar. Sehingga kami benar-benar menemukan kehidupan, menemukan topangan, dan menemukan kesegaran di dalamnya. Maka firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Sehingga ketika kami berjalan dalam kehidupan ini, kami terus terpaut dan bergantung pada kekuatan kuasa-Mu yang nyata atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Roma pasal ketiga, ayat 9 sampai dengan 18. Demikian sabda Tuhan. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah semua sama. Mungkin di antara kita ada yang merasa tidak percaya diri ketika pergi ke gereja. Entah mungkin merasa bahwa satu, soal pakaiannya, merasa itu-itu saja. Berbeda dengan yang lainnya, yang sepertinya selalu baru dan berganti. Yang kedua, soal persembahan. Merasa bahwa tidak ada yang bisa dipersembahkan. Yang ketiga, mungkin merasa bahwa dirinya tidak lebih kaya, tidak lebih pandai dari yang lain. Yang keempat, mungkin saja ia merasa bahwa di gereja ia tidak menemukan teman, menemukan kawan, dan komunitas gereja sepertinya menganggapnya bukan bagian dari gereja itu sendiri. Ia merasa tidak diterima. Sisi lain, ada juga yang merasa percaya diri, bahkan mungkin berlebihan, karena menganggap dirinya lebih dari yang lain. Soal apapun itu, bahkan bisa jadi pula ia merasa bahwa seluruh orang di gereja bisa diperintahkannya. Dan itu faktanya memang ada. Sehingga ada dominasi, ada kemudian sikap yang otoriter, bukan membangun spiritualitas dalam persekutuan, tapi lebih pada kekuasaan dan lainnya. Itu bisa terjadi di berbagai gereja. Realitas di gereja menjadi gambaran pula sebenarnya ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang kan seperti saling berlomba antar tetangga. Yang satu bangun ini, maka sebelahnya bangun ini, atau yang sana juga bangun juga. Yang satu beli ini, yang sana juga beli ini, saling oncor-oncoran. Ada juga pada akhirnya gap inilah. Ada yang merasa bahwa, waduh aku kok tidak lebih sejahtera, sehingga kemudian masuk dalam hatinya dan membuat dirinya minder pula. Menganggap tidak sama, tidak selevel. Tetapi juga ada bagian di masyarakat yang merasa jauh lebih tinggi dari yang lain, dan kemudian merasa bahwa ia tidak perlu bergaul dengan yang lebih rendah, yang dianggap lebih rendah. Namun, di teks yang kita renungkan dari Roma 3,
ayat 9 sampai dengan ke-18. Berbicara berbeda, mari kita perhatikan ayat ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kelebihan. Jadi, pertama, kalau semua sama, maka kedudukan antara si kaya dan miskin juga sama. Pintar atau bodoh, punya jabatan atau pendidikan, semuanya sama. Sama sebagai manusia. Semua diciptakan setara. Karena segambar dan serupa dengan Allah. Maka poin yang kedua, kesetaraannya berbicara tentang perilaku. Bahwa semuanya berdosa. Punya potensi untuk terus melakukan dosa itu sendiri. Sehingga dalam posisi yang sama inilah, kita harusnya kemudian bangun dan menyadari. Kita tidak sedang berlomba dengan yang lain, atau membandingkan dengan yang lain. Tetapi menjadi upaya yang baik untuk kita bersama pula menyadari pada kesetaraan itu. Kedua, kesetaraan inilah yang sama itu, yang harusnya membangun kehidupan bersama. Sehingga tidak ada gap, tidak ada jarak, tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang merasa rendah diri, tidak ada yang merasa tertindas, tidak ada yang minder dan sebagainya. Tidak ada pula yang merasa bahwa ia paling berkuasa dan lebih mampu daripada yang lain. Maka inilah pesan yang pertama. Potensi kesetaraan inilah yang harusnya kita miliki. Sehingga memandang segala sesuatu itu sama. Kita menjadi terbuka dan disegarkan. Dengan terbuka maka kita bisa berdialog dengan semua manusia yang ada di sekitar kita, sesama kita. Termasuk yang berkeyakinan berbeda. Ada isu-isu kehidupan bersama yang perlu terus kita tumbuhkan bersama. Isu toleransi, kerukunan beragama, isu alam, iklim. Bukan itu menjadi tanggung jawab kita. Dan tidak berbicara pada satu agama tertentu. Soal-soal kemanusiaan, soal penderitaan, soal bencana. Maka termasuk dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, bergereja. Kita itu sama. Maka yang tadi merasa tidak berguna, merasa tidak bisa apa-apa, mari bangkit bahwa kita semua punya potensi yang sama. Yang terlalu tinggi, turunkan. Justru panggilan kita adalah menjadi berkat bagi yang katakanlah tidak lebih beruntung soal kekayaan, soal pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Mungkin kita membaca bahwa sepertinya terlalu negatif teks ini. Apakah demikian? Tentu tidak. Justru membangun kembali ingatan kita, pengalaman kita. Bahwa kita memang benar orang berdosa. Dan ini harus diingatkan memang terus-menerus. Karena kita kadang lupa diri dengan keberdosaan yang sudah kita lakukan. Malah terus dilanjutkan. Potensi-potensi inilah yang terus harus kita kenali. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Supaya kita tidak menganggap diri kita paling benar. Tetapi mau dibenarkan dan diperbarui terus-menerus. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dan inilah kesadaran. Bagaimana kita tidak terus merasa bahwa kita lebih pandai, kita lebih mulia, kita lebih berhikmat dibandingkan yang lain. Bukan ini mengontrol kita bersama. Ketika kita dipanggil pulang supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang 12 bahkan menarik. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Siapa yang benar-benar suci? Dan berikutnya di ayat 13 sampai dengan 18 menunjukkan bahwa tiada yang benar-benar takut akan Tuhan. Kehidupannya penuh dengan celah. Tidak sedang menindas kita atau menekan kita, tapi sedang membuka mata kita bahwa hal ini masih dilakukan. Maka yang harus kemudian kita lakukan adalah menempuhnya. Menempuh bukan berarti menempuh dosanya, tidak. Pada panggilan yang sama. Itu melakukan pertobatan. Menunjukkan kehidupan yang baik. Maka inilah pesan yang kedua. Semua sama. Dan yang sama dari masing-masing orang adalah panggilan untuk takut pada Tuhan. Jadi, mari pandang semua kepada Tuhan. Dan tanggung jawab itulah yang harus dilakukan. Supaya kehidupannya selaras. Dalam situasi inilah, maka kita yang sama ini akan bisa bersama-sama dalam segala hal. Sehingga ketika membangun spiritualitas,
Tidak ada yang merasa rendah, tidak ada yang merasa tinggi. Karena semua sama di hadapan Tuhan. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema semua sama. Roma 3 ayat 9 sampai dengan 18 menopang kita bahwa teks ini tidak sedang memandang terus bahwa kita tidak punya hal yang baik dalam diri. Justru ketika kita diingatkan bahwa kita harus kembali sesungguhnya pada ciptaan yang amat baik, yang segambar dan serupa dengannya. Nah, dalam konteks inilah kita sesungguhnya bisa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal yang berharga, hal yang menjadi berkat dalam kehidupan yang sama dan setara. Semuanya berjuang untuk menunjukkan hidup yang baik. Dan ada yang lebih mulia, lebih benar, lebih saleh, lebih suci, lebih beriman. Tidak demikian. Kita sama di hadapan Tuhan. Maka kemudian kita yang sama harus terus bergerak bersama pula. Takut kepada Tuhan yang ditujukan dalam sikap hidup yang benar. Jika ini diupayakan, maka akan ada pemulihan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan secara pribadi. Sehingga kita semua tidak berlomba menunjukkan identitas kita masing-masing, tetapi lebih kepada kesadaran untuk bisa kemudian hidup dalam kasih, dalam kehidupan dengan sesama. Tidak melupakan yang lain, atau tidak undur dari yang lain, tapi menyatu dalam sikap hidup, membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kita mampu dan kita bisa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami dibangunkan pada kesadaran bahwa kami sama. Engkau memandang kami bukan pada harta, bukan pada baju yang kami pakai, kekayaan yang kami miliki, jabatan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi Engkau memandang kami, Tuhan, sebagai yang sama, yang punya potensi melakukan hal yang tercela dan berdosa. Tentu Engkau tidak sedang menghukum kami, tetapi sedang membangunkan kesadaran kami bahwa sesungguhnya kami diciptakan amat baik dan kami harus kembali pada ciptaan yang baik yang dari-Mu, yang segambar dengan-Mu, Tuhan. Dan inilah yang sama yang menjadi panggilan kami, mengupayakan hidup yang benar-benar, yang murni dan suci. Dan ketika upaya ini kami lakukan, tentu akan mendatangkan damai sejahtera dan berkat untuk kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan bersama. Maka tolonglah kami, Tuhan. Berkatilah kami. Biarlah sempurna kasih-Mu atas kami, Tuhan. Berkati juga atas kehidupan kami masing-masing. Kami yang putus asa, kami yang lelah, kami yang terbeban, kami yang menderita, kami yang bosan. Kami yang tidak berdaya. Kami yakin Tuhan, Engkau menolong, memberkati dan menyapa kami. Memberikan kami anugerah dan mukjizat. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah kami. Supaya kami yakin percaya bahwa kami semua sama. Tidak ada yang lebih. Dan hasilnya, kami akan membangun persekutuan seperti jemaat yang mulia-mulia. Memperhatikan, bertekun, berbagi, dan menyatakan kasih satu sama lain. Maka tolonglah kami, Tuhan. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara, tolonglah kami. Biarlah kami membangun kehidupan bersama, dalam semangat toleransi, untuk berdialog, untuk menghargai, menghormati satu sama lain. Sehingga kami tidak dipisahkan oleh karena keberbedaan apapun. Tapi justru keberbedaan itulah kami saling melengkapi, kami saling mendukung, dan bertanggung jawab untuk merayakan dan mempertahankan kemerdekaan negara yang kami cintai ini, Tuhan. Maka tolonglah kami, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, dan kami serahkan dengan percaya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.